ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Lumayan panjang ya, tapi saya yakin jemaat Tuhan kalau mendengarkan firman Tuhan atau kalau kita belajar bersama firman Tuhan, pasti 1 jam tidak terasa ya. Jadi siap-siap saja. Ini paling sedikit 1 jam, karena ini pelayanan perdana saya, jadi tidak tutup kemungkinan saking bersemangatnya sehingga saya bisa lupa waktu. Jadi kemungkinan menghabiskan 1 jam. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara berganti ya. Saya ayat yang ke-5, jemaat Tuhan ayat yang ke-6, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu perjabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 1, 2, 3. Mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperberi untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran kainnya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sempurna orang-orang pilihan Allah, meneruskan kasihnya, kenal terus menyempurnakan kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebab pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kenyataan kami, sehingga kamu yang telah mengejar dan menjadi seorang akan yang lain bersama menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan memohon. Kamu mengucapkan syukur pada Allah di atas hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya mau menyapa jemaat Tuhan dulu. Salam. Ya, saya mau menyampaikan kesaksian pengucapan syukur saya dulu. Sebelum saya membawa kita belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari. Saya bersyukur pada hari ini kurang lebih 1 bulan orang tua kami itu Dahaya Aren, mama saya, kurang lebih 1 bulan dia dirawat di rumah sakit. Dan seperti beberapa minggu yang lalu ketika kami pertama kali datang ibadah di jemaat kita, bagaimana Pak Li menyampaikan kesaksian kami sekeluarga dan menyampaikan juga sekalian bahan doa bahwa orang tua kami sedang opname dirawat di rumah sakit Tanjung Selor. Dan kurang lebih 33 hari dia di rumah sakit, sehingga kami sekeluarga seperti timbul tenggelam di jemaat kita. Jadi kadang kami ada, kadang tidak ada, 2 hari ada, kadang beberapa hari tidak ada, seperti itu. Karena memang kondisi kami seperti itu, bolak-balik di Tanjung Selor, karena orang tua kami lagi dirawat di Tanjung Selor. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, sekalipun Tuhan mengizinkan keluarga kami harus menghadapi kondisi yang seperti itu. Bahkan orang tua kami yang cukup serius sakitnya,
Dan saya sebagai manusia atau sebagai anak, saya sempat berpikir begini, Tuhan, masa sih dalam kunjungan saya kali ini, yang tadinya saya berencana bahkan berpikir bahwa saya akan bersama dengan keluarga, bisa menikmati liburan bersama seperti itu, masa sih saya harus kehilangan orang tua saya? Masa sih saya harus kehilangan mama saya saat kunjungan kali ini seperti itu? Tetapi saya langsung ingat bahwa saya ingat bahwa firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan saya menerapkan firman Tuhan itu, saya bilang, Tuhan, seperti apapun kondisi kami saat ini, itu tidak akan mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Dengan tulus saya berdoa, saya bilang, terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan, dan terima kasih atas kondisi yang saat ini, karena saya percaya kami sekeluarga mampu melewatinya, dan saya juga percaya Tuhan akan menyembuhkan orang tua kami. Dan setidaknya Tuhan berikanlah kesabaran untuk dia dan kekuatan untuk dia sehingga dia tabah dalam melewati hari-harinya dalam proses pemulihan dan menunggu waktu kapan Tuhan menyembuhkan dia, seperti itu. Dan puji Tuhan, hari ini saya telepon dia benar-benar sudah sehat, sudah pulih, dia bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi itu pengucapan syukur saya yang benar-benar saya sangat syukuri kepada Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Kolose. Ini surat Kolose kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kalau dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, itu bagaimana Rasul Paulus menjabarkan kehidupan orang-orang yang belum mengenal kebenaran atau yang belum hidup dalam kebenaran. Dan jemaat Tuhan atau Bapak Ibu Saudara bisa membaca dengan jelas, bisa memahami ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 itu, bagaimana kehidupan atau gaya hidup atau pola hidup, kebiasaan-kebiasaan orang sebelum dia mengenal Kristus atau sebelum dia hidup dalam kebenaran. Itu dari pasal ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, tetapi pada pagi hari ini saya membawa kita belajar bukan membahas atau mempelajari bagaimana kehidupan orang manusia lama seperti yang dari ayat 5 sampai dengan ayat ke-11 itu, tetapi kita akan belajar dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 bagaimana kehidupan orang yang sudah hidup dalam kebenaran. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya memberi tema untuk kita, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah ciri khas karakter manusia baru, atau dengan kata lain, ciri khas karakter orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang sudah dibaharui hidupnya. Jadi seperti apa karakter orang yang sudah hidupnya dibaharui dan dia menjadi ciptaan baru, sehingga kita bisa melihat bagaimana karakter atau ciri khas karakter seseorang yang sudah dibaharui kehidupannya. Berbicara tentang karakter, mungkin ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih yang ada di tempat ini, apalagi yang mungkin sudah daya lekaya, bisa mungkin berpikir, apa sih karakter itu? Seperti itu ya. Karakter itu adalah watak atau sifat yang ada di dalam diri seseorang yang mempengaruhi segala pikirannya dan segala perilakunya. Itu yang dinamakan dengan karakter. Nah, kalau kita belajar pada pagi hari ini adalah ciri khas karakter orang yang sudah hidup di dalam kebenaran, atau ciri khas karakter manusia baru. Manusia baru orang yang sudah diperbaharui kehidupannya, seperti itu. Nah, berbicara tentang karakter, karakter itu yang seperti yang saya katakan tadi, karakter adalah watak atau sifat yang ada di dalam diri seseorang yang mempengaruhi pikirannya, bahkan segala perilakunya. Itu bisa kita lihat di dalam sikapnya sehari-hari. Bahkan kita bisa menilai seseorang, menentukan nilai seseorang itu ketika kita melihat sikap atau perilaku orang itu. Kita bisa bilang begini, ini anak ini si A ini dia baik loh. Karena apa? Kita bisa bilang dia baik karena kita bisa melihat sikapnya. Mungkin dia sopan, mungkin dia ramah, mungkin dia rajin ibadah,
Dan langsung kita simpulkan, ketika kita melihat dia melakukan 3 hal ini, kita simpulkan, ini anak si A ini dia baik gitu. Terus kita melihat lagi satu anak B, si B. Dia itu disuruh tidak mau, tidak pernah kerjasama dengan orang. Bahkan kita bisa melihat dia tidak pernah datang ibadah. Kita langsung memberi penilaian kepada dia, kita bilang ini anak tidak baik seperti itu. Kenapa kita bisa memberi penilaian kepada si A, si B, penilaian yang berbeda? Itu karena kita bisa melihat bagaimana sikap, tindakan kedua orang tersebut. Nah, jadi sikap dan tindakannya itu dipengaruhi oleh karakter itu, sifat yang ada di dalam dirinya, sehingga mempengaruhi pikirannya, otomatis mempengaruhi segala perilakunya, seperti itu. Nah, ciri khas karakter orang yang hidup di dalam kebenaran itu kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-14. Ciri khas karakter orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang sudah ditebus oleh Kristus, orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus, dia hidup di dalam kasih. Di dalam ayat 14 kita bisa melihat bagaimana kehidupan atau ciri khas yang pertama seorang yang sudah dibenarkan itu adalah dia hidup di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di jemaat GKI Pura Sajau, saya yakin kita semua sudah paham apa sih kasih itu. Kita sudah mengerti, oh kasih itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya yakin kita bisa berkata seperti itu atau berpikir seperti itu. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah menghidupkan kasih itu di dalam kehidupan kita setiap hari? Seperti itu. Atau saya bisa bilang begini, karena saya seorang yang sudah mengenal kebenaran, saya hidup di dalam kasih dan saya mempunyai kasih dalam kehidupan saya bisa berkata seperti itu. Tetapi bagaimana orang bisa saya memiliki kasih, atau bagaimana orang bisa mengetahui kalau saya itu punya kasih, kalau saya tidak tunjukkan dengan sikap hidup saya atau dengan perbuatan saya. Nah, jadi itu ciri khas orang Kristen yang sudah hidup dalam kebenaran, orang yang sudah dibaharui hidupnya. Pertama, dia memiliki kasih. Dia hidup dalam kasih. Kita bisa melihat di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 itu, apa aja sih yang hidup, apa aja sih hal-hal yang bisa kita tunjukkan, bagaimana cara kita menunjukkan kasih itu dalam kehidupan kita, seperti itu ya. Nah, kalau di dalam Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, 2 saja hukum yang ada di dalam dunia ini. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala sesuatu yang kita pikirkan. Itu pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi 2 saja hukum yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita. Jadi kasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati kita, dan kasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tetapi faktanya, kita bilang saya seorang yang mengasihi Tuhan, tetapi penyembahan kepada Tuhan kurang, mengucap syukur kepada Tuhan kurang, dan selalu untuk datang ke ibadah ke sini ke gereja pun kurang. Tetapi kita bilang kita mengasihi Tuhan. Terus kedua, kita bilang saya mengasihi sesama saya manusia. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan kita, ternyata kita hanya mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, mengasihi saudara kita, mengasihi keluarga, mengasihi tetangga kita, dan kita hanya mengasihi orang-orang yang kita kenal. Tetapi kalau kita tidak mengenal orang itu atau menganggap dia tidak ada hubungan darah dengan kita susah mengasihi orang. Padahal perintah Tuhan, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesamamu manusia itu tidak ada yang namanya keluarga, tidak ada yang namanya tetangga, tetapi semua itu hukum yang kedua, kasih. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita mengerti kebenaran, maka kebenaran itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan kasih itu tidak membeda-bedakan orang. Jadi kita praktekkan kasih kepada sesama manusia. Dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-14, ada beberapa hal cara kita untuk menunjukkan kasih kita kepada manusia. Pertama, dia seorang yang hidup dalam kebenaran, dia memiliki belas kasihan. Belas kasihan. Apa sih belas kasihan itu? Yaitu seperti yang saya bilang,
Belas kasihan itu dia memiliki rasa simpati, empati kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Itu belas kasihan. Artinya rasa dia mengasihi kasihan sama orang itu tidak ada perbedaan. Dia memiliki belas kasihan, memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi kepada sesamanya. Terus kedua, murah hati. Seorang yang hidup dalam kebenaran, seorang yang memiliki kasih dalam kehidupannya, dia pasti seorang yang murah hati. Karena dengan dia murah hati, dia memiliki kemurahan hati dalam hidupnya itu, kita bisa menikmati. Oh, kita bisa merasakan kehadiran orang itu bersama kita. Kenapa? Dia bisa berbagi. Dia bisa berbagi pengalamannya, dia bisa menasehati, dia bisa berbagi berkat yang dia punya, bahkan dia bisa memberi tenaganya untuk menolong. Dan yang paling penting, dia suka mendoakan orang lain. Dia tidak hanya mendoakan dirinya sendiri, tetapi dia suka mendoakan orang lain seperti untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi dia murah hati, murah dalam berbagai macam hal. Tetapi bukan murahan ya, jangan salah mengerti. Murah hati itu bukan murahan. Ya, perlu kita garis bawahi. Jadi kita murah hati itu, kita baik dengan semua orang. Kita loyal dengan semua orang seperti itu, tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, lemah lembut. Lemah lembut, apakah kita harus, kalau kita seorang lemah lembut, terus kita praktekkan begini. Misalnya saya mau sapa ibu gembala kita, halo ibu gembala, mau kemana gitu. Karena saya mempraktekkan kelemah lembutan saya seperti itu. Tapi kan di sini bukan itu, bukan seperti itu yang dimaksudkan dengan kelemah lembutan itu, bukan. Tetapi kelemah lembutan yang harus kita tunjukkan itu bagaimana cara perkataan kita, ucapan kita, tindakan kita itu tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti orang lain, atau tindakan kita itu, perbuatan kita itu tidak membuat orang tidak nyaman, seperti itu. Jadi kelemah lembutan itu benar-benar kita mampu berkata-kata dengan baik, bersikap dengan baik, sehingga orang merasa senang saja. Bahkan orang dikuatkan, maksudnya orang diberkati dengan kehadiran kita. Jadi mungkin bahasa kita bisa, nada kita bisa keras atau tinggi, tetapi orang bisa mengerti. Sekalipun suaranya keras, tetapi orang bisa paham isi dari kata-katanya itu enak gitu. Orang bisa terima karena itu tidak menyinggung orang, tidak menekan orang, atau tidak mengurangi kenyamanan orang. Itu kelemah lembutan. Jadi bukan lemah gemulai. Perlu kita pahami. Kelemah lembut tidak harus berkata-kata dengan lembut, bahkan sampai orang mungkin kurang mendengarnya, kurang jelas. Karena saking kita mau menunjukkan saya seorang yang lemah lembut gitu. Mau sapa orang aja lemah banget. Jadi bukan seperti itu. Kelemah lembutan. Jadi seorang yang memiliki kasih dalam kehidupannya, dia memiliki kelemah lembutan dalam kehidupannya. Dia mampu mengontrol tindakannya, mampu mengontrol perkataannya, tidak menyakiti orang lain, seperti itu. Ya, yang keempat, sabar. Seorang yang memiliki kasih dalam kehidupannya, dia pasti seorang yang sabar. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di tempat ini pasti tahu ya, sabar itu apa sih? Pertama, dia tidak gampang marah gitu kan. Kedua, dia tidak kasar gitu. Ketiga, dia tidak suka maki-maki. Itu orang yang sabar. Mungkin sebatas itu saja kita berpikir orang sabar itu seperti itu. Sebenarnya orang yang sabar itu dia mampu mengontrol hatinya, mengontrol pikirannya. Itu sebenarnya kesabaran. Kalau orang dunia bisa bilang begini, jangan menguji kesabaran saya, atau kesabaran saya ada batasnya. Itu kata orang dunia. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran, kata-kata itu tidak berlaku bagi dia. Karena kesabaran itu wajib kita miliki, kesabaran itu wajib kita praktikkan dan terapkan, lakukan dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Sehingga selama kita hidup tidak boleh berkata kesabaran saya ada batasnya.
dan jangan menguji kesabaran saya. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak boleh berkata seperti itu. Karena apa? Perintah Tuhan kepada kita, orang yang memiliki kasih, dia sabar. Sabar dalam kata arti, dia mampu menguasai hatinya, mampu menguasai pikirannya, sehingga segala perkataannya, segala tindakannya, perbuatannya itu terkontrol. Ketika dia mendengar, mungkin orang maki-maki dia, atau orang berkata-kata yang tidak baik dengan dia dia mampu menerima itu dengan baik, bisa mengontrolnya dengan pikirannya, menguasai hatinya. Sehingga apa? Dia tidak, reaksinya berbeda. Itu kesabaran. Jadi kesabaran itu bagaimana kita belajar atau berusaha menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Kalau dua hal itu bisa kita kuasai, otomatis perkataan kita, perbuatan kita pasti terkontrol. Maka jadilah kita seperti yang orang bilang, sabar banget dia ya, gitu. Ini orang sabar banget loh. Padahal bukan dia tidak tahu marah, dia tahu marah. Tetapi ketika dia marah, dia mengerti kapan dia harus marah. Dan cara dia marah pun, dia tahu bagaimana cara marah yang benar. Bagaimana cara marah yang tidak menyakiti orang lain, seperti itu. Jadi bukan berarti kita tidak boleh marah. Silakan marah, tetapi marahlah marah yang sehat. Marahlah sesuai dengan porsinya. Marahlah pada tempatnya, dengan kontrol pikiran, kontrol hatimu, supaya ketika kamu marah, kamu tidak berbuat dosa. Nah, kenapa kita tidak boleh marah? Seringkali makanya Alkitab bilang boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Seperti itu. Boleh marah, jangan berbuat dosa. Katanya, artinya kita tidak dilarang marah. Marah itu silakan marah, tapi marah untuk kebaikan, marah untuk memberi masukan untuk orang. Marah, misalnya kita marah anak-anak kita. Kalau kita marah anak-anak kita kan, kita tidak perlu maki-maki mereka. Kita kalau marah, itu artinya kita tidak setuju dengan apa yang dia buat saat itu. Kita tidak setuju dengan apa perkataan yang tidak sopan, mungkin seperti itu. Dan kita harus marahin dia saat itu. Marah dalam kata arti, kasih masukan, mengingatkan dia bahwa yang kamu buat itu salah. Itu marah. Itu marah yang benar. Tetapi kalau kita spontan saja marah, anak kita buat salah, misalnya mereka berantem, contohnya anak-anak saya, karena mereka dua itu laki-laki semua, bertiga, hampir setiap hari mereka itu ribut di dalam rumah. Ribut di dalam rumah. Tetapi saya ingat, kalau saya marah, tujuan saya apa? Seperti itu kan? Nah, saya harus mengerti, kalau saya marah, artinya saya mendidik mereka. Dan saya akan berusaha memberi pengertian bagi mereka. Kalau saya ngikuti rasa, pastilah hal-hal kata-kata yang keluar itu pasti sangat menyakiti mereka. Mungkin saya akan berkata seperti ini, karena saya habis kesabaran, mungkin saya akan bilang, ini anak-anak ini kurang ajar semua. Anak-anak yang sudah saya didik setiap hari, ajarin mereka berdoa, ajarin mereka baca firman Tuhan setiap hari, tetapi sikapnya setiap hari selalu saja ribut, selalu saja bertengkar. Kalian ini kurang ajar sekali. Saya kan kalau ngikuti rasa, saya pengen mengucapkan kata-kata seperti itu. Tetapi saya sadar, kata-kata seperti itu kan tidak pantas. Jadi kalau saya marah, itu artinya saya sedang mendidik anak-anak saya. Kalau saya marah, bukan berarti saya menyakiti anak-anak saya, gitu. Jadi kalau saya memaki anak-anak saya ketika saya marah, itu artinya saya marah dan sedang melakukan dosa. Kenapa? Keluarlah kata-kata yang tidak mendidik, keluarlah kata-kata saya yang tidak menjadi contoh yang baik bagi mereka, seperti itu. Jadi boleh marah, tapi jangan berbuat dosa, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua menghadapi anak-anak kita setiap hari pasti sangat menguras kesabaran kita. Makanya dalam kehidupan saya setiap hari, dari hari ke hari, tahun ke tahun, kalau saya berdoa, pertama yang saya minta sama Tuhan itu adalah kesabaran. Tuhan kasihlah kesabaran untuk saya, baru yang lain-lain. Bahkan kesehatan pun itu nomor 3 kayaknya, nomor 3 atau nomor 2.
Tetapi pertama yang saya minta adalah kesabaran dari Tuhan. Karena pemikiran saya seperti ini. Kalaupun saya sakit atau kalaupun saya sedang kekurangan, kalau saya dikasih kesabaran sama Tuhan, saya pasti akan bersikap normalnya orang waras seperti itu. Tetapi sekalipun saya dikasih kecukupan untuk Tuhan, tubuh saya sehat-sehat saja, tetapi kalau saya tidak memiliki kesabaran dalam kehidupan saya, pasti sikap hidup saya mirip dengan orang yang di mana? Rumah sakit jiwa mungkin kan? Sedikit marah, maki. Keluar rumah lihat yang salah, maki. Semuanya seperti itu. Makanya doa saya itu pertama yang saya minta itu kesabaran. Karena kalaupun saya sakit, kalaupun saya kekurangan, kalau kesabaran saya miliki, saya pasti masih sikap saya seperti orang waras lah, selayaknya orang waras. Tapi kalau saya tidak memiliki kesabaran, nah orang akan bertanya-tanya, mungkin obatnya sudah habis ini. Orang bisa berkata seperti itu sama saya kan, mungkin dia belum pergi kontrol ini, makanya dia sudah lepas omongannya sudah yang tidak enak seperti itu. Nah itu saudara, kesabaran sangat penting kita miliki dalam kehidupan kita. Karena apa? Itulah ciri khas orang yang memiliki kasih. Jangan bilang kamu hidup dalam kasih, jangan bilang kamu mengerti apa itu kasih, tetapi kita tidak sabar dengan orang, kita tidak mau berbagi dengan orang, kata-kata kita selalu menyakiti orang, menyinggung orang, terus kita tidak senang melihat orang sukses, berarti kita tidak hidup dalam kasih seperti itu. Padahal ciri khas kita itu adalah seorang yang memiliki kasih, dan kasih itu kita tunjukkan yang melalui perbuatan kita tadi, sikap kita seperti yang saya sebutkan, ada beberapa hal itu: belas kasihan, murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, kesabaran itu juga membuat kita mengampuni orang. Kalau kita bukan seorang yang sabar, bagaimana mungkin kita mau mengampuni orang? Boro-boro mau pergi minta maaf sama orang. Mungkin orang datang minta maaf sama kita, kita juga tidak memaafkan dia, karena kita tidak bisa sabar dengan kesalahan orang sama kita. Tetapi kalau kita sabar, kita pasti seorang yang mampu mengampuni orang. Orang tidak perlu datang minta maaf sama kita, kita sudah memaafkan orang, melupakan kesalahan orang, memulai satu hubungan yang baik, kita melihat ke depan. Kalau kita seorang yang memiliki kasih, maka orang-orang di lingkungan kita akan merasakan bagaimana dampak hidup kita. Jadi Tuhan mau hidup kita itu berdampak. Tuhan mau hidup kita itu menjadi berkat. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi hiduplah untuk sesama. Jadilah berkat, baik dalam perkataan kita, baik dalam sikap hidup kita, dan tindakan kita. Jadilah berkat, sehingga kasih yang kita miliki bisa dirasakan oleh semua orang. Dan yang terakhir, seorang yang memiliki kasih dalam kehidupannya, dia akan selalu bersyukur. Apapun kondisinya, dia akan selalu bersyukur dalam kehidupannya. Karena apa? Orang yang tahu bersyukur itu artinya dia seorang yang rendah hati. Karena apa? Dia tidak bisa menikmati sesuatu yang baik dalam kehidupannya kalau bukan karena Tuhan. Nah, jadi kalau orang yang memiliki kasih, segala sesuatu yang dia nikmati dalam hidupnya, dia akan berkata, ini hanya karena Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Saya tidak punya kekuatan kalau bukan karena Tuhan. Dan saya tidak punya kemampuan kalau bukan karena Tuhan. Dan saya bisa hidup sampai saat ini, bisa menikmati hari ini, itu karena Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi itu ciri khas orang yang hidup dalam kebenaran. Dia punya kasih, dan kasihnya itu bisa dirasakan. Selalu bersyukur apapun dalam kehidupannya. Dia tidak gampang menyerah. Dia tidak gampang kecewa. Dia tidak gampang putus asa. Itu orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi akhir dari hidupnya itu, dia akan selalu bersyukur. Setiap saat dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini kita sudah belajar bahwa ciri khas karakter manusia baru, atau ciri khas orang yang sudah dibaharui kehidupannya, ya kita harus hidup dalam kasih, menunjukkan kasih kita kepada sesama kita melalui perbuatan kita dan tindakan kita. Jadi Tuhan akan memampukan kita melakukan firman Tuhan ini. Tuhan akan memampukan kita menerapkannya, sehingga hidup kita itu berguna, berarti, dan bisa berdampak bagi sesama kita. Kita akan menutup firman Tuhan ini dengan satu pujian.
Jemaat Tuhan silakan berdiri. Tuhan, karena kasih-Mu-lah kami bisa menikmati hidup kami hari ini. Karena kasih-Mu-lah kami hadir atau ada sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami, semua jemaat Tuhan, untuk bisa menerapkan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami berarti bagi sesama. Hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan, kami tidak mungkin mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan memampukan kami. Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk melakukan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan.